Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United berhasil menang dramatis 2-1 atas Manchester City dalam laga Liga Inggris di Stadion Etihad pada hari Minggu 15 Desember waktu setempat. Gol Manchester City dicetak oleh Josko Gvardiol pada menit ke-36, sedangkan 2 gol MU dicetak oleh Bruno Fernandes lewat eksekusi penalti pada menit ke-88 dan Amad Diallo pada menit ke-90. Dengan hasil ini Manchester United berada di peringkat ke-12 dengan 22 poin, sedangkan Manchester City ada di posisi kelima dengan 27 poin. Glory Glory Manchester United. Tahun ini Manchester is red. Manchester United sedang melalui perubahan besar dengan kedatangan Ruben Amorim sebagai manajer. Kepergian Dan Ashworth juga mempengaruhi dinamika transfer di Old Trafford. Pada Januari nanti Manchester United kemungkinan akan melakukan perubahan besar pada skuad mereka. Pergantian pemain ini penting untuk memperbaiki perjalanan tim di sisa musim. Berikut ini 5 pemain yang bisa meninggalkan Manchester United pada Januari 2025. Nama pertama, Victor Lindelof. Bek tengah internasional Swedia Victor Lindelof tidak terlihat sejak Amorim mengambil alih di Old Trafford. Setelah berada di bangku cadangan pada pertandingan terakhir di masa interim Ruud van Nistelrooy, ia tidak masuk skuad dalam 5 pertandingan terakhir. Meskipun ada klaim bahwa Amorim masih menilai pemain-pemainnya, jelas bahwa Lindelof bukanlah pemain yang mendapatkan perhatian khusus. Sepertinya sudah saatnya bagi pemain berusia 30 tahun ini untuk memulai babak baru dalam karirnya. Lindelof baru main 7 kali pada musim ini. Nama kedua, Christian Eriksen. Eriksen akan habis kontraknya pada musim panas. Ia kemungkinan besar akan meninggalkan Manchester United setelah kontraknya berakhir. Amorim menginginkan tim yang memiliki pemain-pemain yang aktif berlari, dan Eriksen tampaknya tidak cocok dengan gaya permainan tersebut. Jika ada tawaran yang tepat, Eriksen kemungkinan besar akan meninggalkan klub. Nama ketiga, Anthony. Anthony yang dibeli seharga 95 juta euro tampaknya tidak akan mudah beralih dari winger ke wingback. Meskipun begitu, pemain berusia 24 tahun ini tampaknya siap untuk menghadapi tantangan tersebut. Namun di bawah asuhan Amorim, ia mungkin tidak akan mendapatkan banyak kesempatan. Kesulitan terbesar dalam menjual Anthony adalah menemukan tim yang memiliki keuangan dan keinginan untuk membelinya. Nama keempat, Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee baru saja bergabung dengan Old Trafford pada musim panas lalu. Namun perjalanan karirnya di sana terasa sulit. Pemain internasional Belanda berusia 24 tahun ini kesulitan menemukan untuk permainan di Manchester United. Joshua Zirkzee sempat mencetak beberapa gol melawan Everton di awal bulan. Namun spekulasi mengenai kepindahannya mulai muncul. Juventus dari Liga Italia dilaporkan tertarik padanya, dan kemungkinan kembali ke Italia dianggap sebagai pilihan terbaik. Keputusan tersebut sangat tergantung apakah MU bisa menemukan pengganti yang tepat. Pindah ke Juventus bisa menjadi solusi bagi Joshua Zirkzee. Nama kelima, Marcus Rashford. Masa depan Marcus Rashford di Manchester United terus menjadi bahan spekulasi dengan rumor ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap sang pemain asal Inggris yang masih beredar. Pemain berusia 27 tahun ini sedang menjalani musim yang penuh tantangan. Meski telah mencetak 7 gol, Rashford tampaknya kesulitan untuk menunjukkan potensi terbaiknya musim ini. Dia bahkan harus duduk di bangku cadangan saat menghadapi Arsenal meski baru saja mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan. Meskipun begitu, akan sangat mengejutkan jika terjadi kesepakatan transfer di tengah musim ini. Rashford tidak terlihat seperti pemain yang akan menjadi bagian dari revolusi yang dibawa oleh pelatih Ruben Amorim.
Bos Leicester City yang juga mantan pelatih Manchester United Ruud van Nistelrooy dikabarkan ingin memboyong pemain muda setan merah Toby Collier ke King Power Stadium pada bursa transfer Januari 2025. Menurut laporan dari The Sun, Ruud van Nistelrooy ingin merekrut gelandang berusia 20 tahun Toby Collier. Dengan status pinjaman, ia sebelumnya pernah bekerja sama dengan pemain kelahiran 2004 itu saat masih menjadi asisten Erik ten Hag. Collier belum mendapatkan waktu bermain reguler di Manchester United. Meski menunjukkan performa impresif dalam latihan, klub yang baru memperpanjang kontraknya hingga 2027 tidak berencana melepasnya secara permanen. Tetapi kemungkinan akan meminjamkannya untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak karena ketatnya persaingan di lini tengah. Kedekatan Ruud van Nistelrooy dengan Manchester United bisa menjadi faktor penting dalam negosiasi karena klub cenderung lebih suka meminjamkan pemain kepada manajer yang mereka percaya akan memberikan waktu bermain untuk cukup. Manchester United dikabarkan tertarik merekrut bintang muda Southampton Tyrell Dibling. Namun pelatih The Saints Russell Martin dengan tegas menolak rencana transfer tersebut. Tyrell Dibling yang baru berusia 18 tahun telah menunjukkan potensi besar dalam 14 penampilannya di Premier League musim ini. Meski baru mencetak 1 gol dan menciptakan 1 peluang besar, bakat mentahnya terlihat jelas. Salah satu penampilannya yang menonjol terjadi saat melawan Manchester United. Dalam laga tersebut, Dibling mencatatkan 1 umpan kunci, 2 umpan panjang sukses, memenangkan 4 dari 8 duel darat, dan memaksa lawan melanggarnya sebanyak 4 kali. Penampilan impresif Dibling menarik perhatian sejumlah klub, termasuk Manchester United. Setan Merah bahkan dikabarkan siap mengajukan tawaran sebesar 21 juta pound sterling untuk pemain muda asal Exeter tersebut. Namun pelatih Southampton Russell Martin menegaskan bahwa klub tidak akan melepas Dibling dengan harga tersebut. Old Trafford belakangan ini dikenal sebagai tempat yang sulit bagi pemain muda untuk berkembang. Tekanan bermain di klub sebesar Manchester United bisa menghambat perkembangan pemain muda seperti Dibling. Dengan bimbingan Russell Martin dan peluang bermain reguler di Southampton, Dibling memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan meningkatkan performanya tanpa tekanan besar. Setelah terbebas dari hukuman dan bisa kembali bermain, Paul Pogba berpeluang untuk berkhianat kepada Manchester United. Paul Pogba menjadi pemain bebas transfer sejak diputus kontrak dengan Juventus per November 2024. Artinya sosok asal Prancis itu bisa bergabung dengan klub manapun di luar periode bursa transfer. Pogba dapat kembali merumput pada Januari 2025 usai mendapatkan remisi hukuman skor akibat kasus doping yang tadinya 4 tahun menjadi 18 bulan saja. Menyandang status free agent, Paul Pogba mulai dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Dia sempat berlatih di Florida sehingga diisukan bakal merapat ke Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi. Mantan klub Paul Pogba, Manchester United, juga dikabarkan tidak menutup kemungkinan merekrut kembali. Isu transfer Pogba pun terus membesar bak bola salju dan kabar terkini kembali melibatkan tim Inggris. Menurut laporan Mirror, sang gelandang masuk dalam daftar transfer potensial Manchester City. The Citizen membutuhkan tambahan tenaga guna menyelamatkan diri dari kegagalan pada musim ini. Bukan kali ini saja Pogba diincar oleh Man City. Kedua kubu pernah dikaitkan dalam beberapa kesempatan. Pertama, Pogba sempat ditaksir City sewaktu dirinya kembali ke Man United pada 2016. Si juara Piala Dunia 2018 juga menarik perhatian Manchester Biru tatkala masih bermain di Old Trafford. Paul Pogba harus bersiap menyandang predikat pengkhianat andai jadi pindah ke Manchester City. Real Madrid dilaporkan tengah memantau situasi Lisandro Martinez di Manchester United dan klub asal Spanyol itu mempertimbangkan untuk merekrut bek tengah tersebut pada jendela transfer musim panas mendatang. Menurut TBR Football, Real Madrid tengah mengawasi perkembangan Martinez dan berencana untuk mendekatinya pada musim depan. Los Blancos dilaporkan ingin memperkuat lini pertahanan mereka dan percaya bahwa karakter permainan Martinez akan cocok dengan tim. Manchester United berencana untuk mendatangkan bek tengah lainnya tahun depan. Jarrad Brandt-White dari Everton menjadi target dan dianggap sebagai calon pengganti Martinez jika pemain asal Argentina itu pindah.
Martinez tampil impresif pada musim pertamanya di Old Trafford, namun dia mengalami masalah cedera musim lalu dan hanya tampil 14 kali. Musim ini kesulitan mencapai performa terbaik. Kekhawatiran terhadap posturnya dalam menghadapi pemain kekar Liga Inggris terlihat dalam pertandingan melawan Nottingham Forest. Amorim dilaporkan ingin membentuk tim sendiri dan jika Real Madrid mengajukan tawaran besar, Manchester United akan mempertimbangkan proposal. Saat ini hanya Leny Yoro yang dinilai memiliki masa depan panjang di Old Trafford.